Mencoba? Haha, baiklah. Melihat bahwa kamu masih punya sedikit keberanian, aku akan membiarkan kamu mencoba. Ayolah. Taitan tertawa, berjalan menuju Huo Yuhao. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Dia berjalan dengan bangga. Dengan cara ini, tampaknya ada banyak kekurangan tentang dirinya yang bisa diekspos. Namun, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas besar sekarang. Tekanan mengerikan bahwa ia menjadi sasaran membuatnya kehabisan napas. Kuat. Huo Yuhao pernah berdebat dengan Taitan. Namun, Taitan hanya mengujinya saat itu. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar bisa merasakan kemampuan mengerikan yang dimiliki Taitan. Cincin jiwa hitam pekat bangkit dari kaki Taitan. Semuanya hitam, terlepas dari cincin jiwanya yang ke-9, yang berwarna merah. Dia memiliki 8 cincin jiwa hitam dan merah. Cincin jiwanya yang terlemah adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Situasi apa yang dihadapi Huo Yuhao? Di belakang Taitan, embusan udara hitam melonjak dan perlahan-lahan terbentuk, berubah menjadi kera besar setinggi 100 meter. Penindasan yang mengerikan dari Taitan menyebabkan awan di sekitar Clear Sky Peak terdorong ribuan meter jauhnya, dan sepertinya Clear Sky Peak sendiri telah menjadi lebih angkuh. Terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh Taitan, Huo Yuhao menggertakkan giginya dan perlahan berdiri. Mata takdirnya bersinar terang, dan mata vertikal mawar emas besar langsung bersinar di belakang punggungnya. 7 cincin jiwa milik roh matanya semua bangkit. Dia tidak berhenti sama sekali. Saat dia melompat mundur, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya mawar emas yang mengalir dan menyatu sepenuhnya dengan mata vertikal di belakangnya. Saat dia menghilang, cincin jiwanya yang ke-7 bersinar cerah. Ini adalah keterampilan jiwa ke-7 dan tubuh bela diri jiwa sejati dari mata rohnya, yang disebut mata Asura. Setelah perpaduan Huo Yuhao, mata vertikal besar itu tidak lagi tampak ilusi. Tampaknya telah terwujud. Garis-garis cahaya bintang yang tak terhitung melintas di dalam mata besar ini, serta sinar menyilaukan yang tampaknya menentukan nasib. Bahkan hanya dengan meliriknya, orang bisa merasakan roh mereka terseret ke dalamnya. Mata Asura Huo Yuhao sedikit melintas, dan Taitan bergetar saat dia maju. Dia heran, dan proyeksi kera di belakangnya sedikit redup. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 dari mata Asura Huo Yuhao, Demise Destiny, Reaving Spiritual. Saat ini, Taitan merasa seolah-olah semua warna di depan mata Asura telah menghilang, hanya ada hitam dan putih yang tersisa. Segalanya melambat, dan waktu serta ruang seakan berhenti. Dia bahkan melihat gambar ganda mata Asura Huo Yuhao di depannya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap di mana dia bisa memengaruhi aku? Tidak, ini bukan kekuatan spiritual murni. Sama seperti Taitan ragu-ragu, mata Asura Huo Yuhao menyala, dan seberkas cahaya mawar emas dengan potongan melintang sebesar bentuk sebenarnya melesat ke arah Taitan. Itu adalah kejutan spiritual dari mata Asura Huo Yuhao. Rasa krisis yang kuat langsung memenuhi pikiran Taitan. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia langsung bereaksi. Dia berhenti maju dan membuka lengannya, mengeluarkan raungan memekakan telinga ke arah mata Asura Huo Yuhao. Proyeksi kepala kera besar dilepaskan, dan itu ditembak langsung ke arah shock spiritual Huo Yuhao. Pada saat itu, cahaya rose gold bersinar terang. Namun, kepala kera hitam ini seperti perisai yang dirancang khusus untuk memblokir kekuatan spiritual. Itu berhasil menolak efek shock spiritual Huo Yuhao. Mata Asura Huo Yuhao bersinar sekali lagi. Kali ini, udara mulai terdistorsi dengan luar biasa. Ledakan aneh, tak terlihat dan tak terdengar, terjadi dalam area beberapa puluh meter persegi. Kali ini, Taitan tidak dapat menghindarinya. Tubuhnya menegang, dan ada pandangan kebingungan dan rasa sakit di matanya. Itu adalah ledakan spiritual dari mata Asura Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berani menahan diri melawan Taitan. Dia segera melepaskan semua kemampuannya. Demise Destinies, Reaving Spiritual adalah keterampilan jiwa yang kuat yang tidak bisa dihindari. Pertahanan spiritual Taitan melemah secara signifikan ketika dia dipukul oleh mata Asura. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu berapa lama kedua keterampilan jiwa ini akan tetap efektif melawan Douluo Transcendent, yang bisa dia lakukan sekarang adalah serangan dengan kekuatan penuh. Dalam keadaan normal, Taitan tidak akan terpengaruh oleh spiritual blast-nya. Namun, pembelaannya terhadap kekuatan spiritual menjadi sangat lemah setelah dia diserang oleh Reaving Spiritual Huo Yuhao, dan dia terkejut sampai pikirannya benar-benar kosong.
Jejak cahaya keemasan langsung bersinar dalam mata Asura Huo Yuhao. Jejak cahaya emas ini melesat ke depan menuju Titan dengan aura yang kuat. Bukan hanya itu, tetapi seberkas cahaya keemasan transparan tersebar di tubuh Titan terlebih dahulu. Itu adalah keterampilan jiwa lain dari mata Asura Huo Yuhao, Adjudikasi Destiny, keterampilan jiwa dari tengkorak takdir singa emas bermata tiga. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan takdir dan dapat menyebabkan kemalangan turun pada lawannya. Jejak cahaya emas yang ditembakkan adalah tombak naga emas. Namun, Huo Yuhao dengan cepat terkejut. Ketika adjudikasi nasibnya, yang tidak pernah gagal sebelumnya, mendarat di Titan, Titan tampak berubah ilusi. Adjudikasi takdir menembus tubuhnya, begitu saja dan tidak mendarat dimanapun. Tombak naga emas Huo Yuhao langsung muncul. Namun, Titan tampaknya menjadi berpikiran jernih lagi. Dia menyapu tangan kanannya dan menampar tombak itu. Dia telah pulih dari spiritual blast aku? Huo Yuhao terkejut. Titan gelisah dan meraung marah ke langit. 9 cincin jiwanya bersinar secara siklis, dan tidak mungkin untuk mengatakan keterampilan jiwa apa yang dia gunakan. Mata Asura Huo Yuhao tiba-tiba tenggelam, ketika kekuatan tarik yang kuat datang dari tanah. Itu seperti keterampilan jiwa mengendalikan gravitasi. Namun, itu jauh lebih kuat daripada kontrol gravitasi Jiang Nanan. Tinju Titan saling melilit, dan dia mengangkatnya. Setelah ini, dia membuat gerakan memalu ke arah Huo Yuhao. Proyeksi kera di belakangnya yang telah menghilang direformasi lagi. Proyeksi hitam ini, setinggi 100 meter, juga membungkus tinjunya dan menghancurkannya ke arah kepala Huo Yuhao. Sebelum tinju bahkan mencapai dia, Huo Yuhao sudah bisa merasakan bahwa mata asuranya akan hancur. Saat lampu menyala, mata Asura Huo Yuhao menghilang. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjongkok sebelum melompat dan meninju dengan tangan kanannya. Mengenang adalah hal yang sangat ajaib. Fist of Remembrance adalah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Wang Dong'er sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Rasa zikir di hatinya sudah mencapai puncaknya. Kekuatan spiritual dan jiwanya sangat ditingkatkan, dan kepalan ini adalah kepalan peringatan terkuat yang pernah dilepaskannya. Seluruh tubuh Huo Yuhao berubah menjadi emas seketika. 3 energinya sepenuhnya disinkronkan pada saat ini. Bukan hanya itu, tapi tinjunya juga dipenuhi dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan langsung menutup celah antara dia dan Titan. Ledakan. Perasaan mengingat Huo Yuhao untuk Wang Dong'er meningkat, dan emas dan hitam bertabrakan di udara. Pada saat ini, Clear Sky Peak tampak merintih sedikit. Bagian atas Clear Sky Peak terbuat dari granit yang sangat keras. Namun, kaki Huo Yuhao didorong sedalam lutut ke dalam batu. Jejak darah juga mengalir keluar dari sisi bibirnya. Meski begitu, dia masih berhasil memblokir tinju Titan. Titan melepaskan kepalan tangannya di saat kemarahan. Setelah melepaskannya, dia sedikit menyesal. Itu memang terlalu kuat untuk sage jiwa seperti Huo Yuhao. Titan ingin menarik kembali kekuatannya, tetapi tanpa disadari ia melepaskan kekuatan penuh tinjunya ketika ia melihat sorot mata Huo Yuhao. Sebenarnya, penilaiannya akurat. Huo Yuhao sebenarnya berhasil memblokir serangan kekuatan penuhnya. Lebih jauh, tinju Huo Yuhao mengandung niat spiritualnya, yang memaksa Titan untuk sesaat. Huo Yuhao mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat keluar dari lubang yang dibuatnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit, dan proyeksi biru es diam-diam muncul di belakangnya. Itu adalah Ratu Salju. Star Anise Mysterious Ice Grace muncul pada saat yang sama, muncul di lengan kiri Huo Yuhao. Tiba-tiba, rasa dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao di Clear Sky Peak. Suhu yang sangat rendah menyebabkan kadar air di udara langsung mengendap. Putri salju bersinar dengan cahaya biru terang. Garis cahaya biru sedingin es juga naik dari rumput es misterius bintang Anise dan jatuh ke tubuh Putri Salju. Tiba-tiba, Putri Salju tampaknya bertambah tua 2 tahun, dan dia juga tumbuh lebih tinggi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengusapnya, melepaskan pedang permaisuri yang tak tertandingi. Garis cahaya biru tua menyapu langit. Dimanapun itu berlalu, ia memberi cahaya pada pandangan ekstreme North. Hawa dingin mengerikan yang datang darinya menyebabkan suhu turun di bawah negatif 100 derajat Celcius. Bahkan dengan kultivasi Titan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat tangan Putri Salju menyapu,
Tangan kanan Huo Yuhao juga mulai bergerak. Garis cahaya pedang emas menempel di dekat cahaya pedang biru tua itu saat mereka menebas bersama. Itu adalah pedang kerinduan, sebuah pedang yang tidak akan pernah dilupakan. Ini adalah perpaduan dari 3 teknik ultimate Empress Salju dan 3 keterampilan Haodong utama. Itu adalah kombinasi sempurna dari guru roh dan jiwa. Pedang ini sangat kuat setelah diperkuat oleh 2 roh. Tai Tan akhirnya berubah serius. Dia tidak pernah berharap Huo Yuhao memiliki kemampuan seperti itu setelah pergi kurang dari setahun. Apakah itu shock spiritualnya sebelumnya atau kombinasi dari kedua pedangnya sekarang? Mereka cukup kuat untuk mengancam keselamatan Tai Tan. Tai Tan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tubuhnya langsung bertambah besar. Cincin jiwanya yang ketujuh melintas, dan ia segera berubah menjadi kera besar berbulu hitam setinggi lebih dari 5 meter. Ini adalah tubuh sejati jiwa martialnya, raksasa ape Tai Tan. Tai Tan jelas bukan hanya setinggi 5 meter. Namun, itu adalah ketinggian yang cocok untuk melawan serangan. Dia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengangkat tinjunya ke arah langit, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah Tai Tan telah merobek langit. Ketika dia melepaskan tinjunya, tangisan sedih terdengar dari atas. Hitam, biru tua, dan emas, tidak masalah warnanya, semuanya langsung hancur. Kombinasi pedang Huo Yuhao langsung berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Namun, tubuh bagian atas Tai Tan sedikit bergetar setelah dia menolak pedang Huo Yuhao. Dia adalah Douluo Transenden. Setelah menahan serangan Huo Yuhao, tubuhnya benar-benar bergetar. Lebih jauh, dia mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya lagi. Tak terlupakan, ini adalah kekuatan Remembrance. Tinju kenangan dan pedang kerinduan memaksa Tai Tan untuk merasakan rasa zikir yang gila di hati Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti, tubuhnya mengikuti hatinya. Hanya ada tatapan lembut di matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya berubah menjadi emas transparan. Wanita salju di belakangnya seperti bayangannya saat dia bergerak bersamanya. Sama seperti Huo Yuhao yang berjarak 3 meter dari Tai Tan, Snow Lady mengalir ke Huo Yuhao dari belakang sebelum melayang ke depan di depannya. Dia memukul Huo Yuhao ke Tai Tan dan menempelkan telapak tangannya yang putih bersalju di dadanya. Itu adalah Qil yang tak tertandingi, pedang permaisuri. The Haodong Palm, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Trance sesaat Tai Tan hanya bertahan sesaat sebelum matanya mengungkapkan tatapan marah sekali lagi. Cincin jiwa keenamnya tiba-tiba berubah dari hitam menjadi emas, dan bentuk raksasa keranya langsung ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah skill jiwa tipe defensif yang lebih kuat dari Invincible Barrier, kemampuan kuat yang menyatu dengan garis keturunannya. Wanita salju itu menempelkan telapak tangan kanannya di tubuh Tai Tan tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah ini, dia melayang mundur dan menyatu dengan Huo Yuhao. Sementara telapak tangan ini tampak sangat ringan dan lembut, itu adalah serangan terkuat Snow Empress. Lapisan cahaya keemasan yang menutupi tubuh Tai Tan langsung berubah putih. Jika permaisuri salju melepaskan kekuatan penuhnya, Tai Tan tidak akan pernah berani menolak telapak tangan ini. Sayang sekali bahwa permaisuri salju masih menjadi putri salju sekarang. Dia masih dalam kondisi mudanya. Namun, Huo Yuhao diikuti dengan mencetak Haodong Palm-nya di tempat yang sama. Huo Yuhao hanya merasa seolah-olah menabrak gunung yang menjulang. Seketika, lengan kanannya mengeluarkan serangkaian suara pecah. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menjadi sangat kuat, dan toleransinya sangat besar di bawah asupan energi hidupnya, lengannya akan patah. Dia merasakan perasaan kaku di dadanya dan memuntahkan darah. Dia juga langsung terlempar ke belakang. Kekuatan defensif kera raksasa itu terlalu besar di bawah pengaruh Vajra Indestructible Tai Tan. Putih kembali menjadi emas. Tai Tan berdiri di tempat tanpa bergerak. Ketika dia melepaskan Vajra yang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuh sejati jiwa martialnya, bahkan Douluo berjudul tidak mampu menyakitinya. Namun, tubuhnya masih terkunci karena rasa dinginnya yang ekstrim. Meskipun kekuatan dingin putri salju yang tak tertandingi tidak bisa melonjak menuju hatinya, itu masih serangan terkuat Snow Empress. Selain itu, Haodong Palm masih mengikuti setelah Qil yang tak tertandingi. Mengingat kekuatan dari Haodong Palm, Vajra Indestructible Tai Tan tidak bisa diatasi. Namun, telapak tangan ini masih dipenuhi dengan niat spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Tai Tan. Tai Tan hanya merasakan gelombang kekuatan spiritual yang tak terlukiskan melonjak ke otak dan jiwanya.
Rasa zikir yang kuat itu dipenuhi dengan kenangan sedih, itu merangsang air mata. Mata Titan memerah, dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Emosinya tenggelam dalam rasa zikir ini, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Meskipun dia masih melepaskan Vajra Indestructible-nya, dia tidak mengejar Huo Yuhao. Huo Yuhao terlempar pergi, tapi dia tidak berhenti berkelahi. Dia bukan Huo Yuhao tua, yang akan segera kehilangan kekuatan bertarungnya setelah melepaskan 3 keterampilan Haodong Ultimate-nya. Dia sekarang adalah mata Asura, dengan 3 roh, jiwa bela diri kembar, dan penanaman sage jiwa. Ketika dia terbang kembali, cincin jiwanya melintas. 1 merah, 4 oranye emas, dan 2 cincin jiwa merah muncul. 7 cincin jiwa Sang Ice Jade Empress Scorpion tidak diragukan lagi lebih mempesona daripada cincin 7 jiwa dari mata roh Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao yang menakutkan langsung mencapai ekstrim. Dia menutup matanya, tetapi mata nasibnya terbuka sekali lagi. Tanpa melepaskan mata rohnya, mata takdirnya masih berhasil melepaskan shock spiritualnya, yang melanda Titan. Pertahanan Titan terhadap serangan spiritual melemah secara signifikan ketika ia terjebak dalam kondisi pengingatannya saat ini dan setelah ia dikejutkan oleh 2 keterampilan jiwa dari mata Asura Huo Yuhao. Untungnya, Vajra Indestructible-nya masih bisa bertahan melawan kekuatan spiritual. Dia terhuyung mundur. Setelah rohnya terkejut, dia tidak dapat mempertahankan tubuh sejati jiwa Marshall dan Vajra yang tidak bisa dihancurkan lagi. Dia menderita sakit kepala yang membelah dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, Huo Yuhao berubah. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar terang, dan proyeksi besar Ice Jade Scorpion muncul di belakangnya. Huo Yuhao segera menyatu dengan proyeksi cahaya ini. Proyeksi cahaya ini langsung menjadi solid, tetapi Ice Jade Empress Scorpion tidak muncul. Sebaliknya, ada seorang wanita dengan gaun panjang hijau jade. Dia terlihat sangat dingin, sombong, dan elegan. Dia adalah permaisuri es. Itu tubuh sejati jiwa Empress Ice, keturunan Empress Ice. Tubuh sejati jiwa-jiwa ini unik. Alasannya sangat sederhana. Jiwa bela diri kedua Huo Yuhao masih hidup. Jiwa-jiwa bela diri yang hidup harus unik. Tanpa perpaduannya dengan Skydream Iceworm, dia tidak akan memiliki jiwa bela diri keduanya, yang merupakan jiwa bela diri Ice Ultimate. Dia juga tidak akan bisa bergabung dengan Ice Empress. Ini hanya mungkin dengan kerja sama 1 juta tahun jiwa dan 400.000 tahun jiwa. Bagaimana itu bisa ditiru? Keturunan Empress S dapat memungkinkan penampilan sementara Empress S dalam keadaan tubuh sejati jiwa Marshall ini. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung asli Empress Ice juga bisa dilepaskan. Adapun berapa lama permaisuri es bisa muncul untuk bertarung, itu secara langsung terkait dengan kultivasi Huo Yuhao. Permaisuri es memandang Titan dengan dingin. Dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya dia. Saat dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya, yang ditutupi dengan kristal es berlian, bergetar sedikit, dan proyeksi lain muncul di sampingnya. Itu adalah Putri Salju. Wanita salju itu meraih tangan kanan permaisuri es dengan tangan kirinya sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Putri salju tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan, dan gaun putih saljunya bergoyang. Pandangannya juga menjadi lebih dalam. Saat permaisuri es dan permaisuri salju saling memandang, tubuh mereka mulai bersinar dengan lampu-lampu berwarna berbeda. Ini bukan akhirnya. Batang rumput aneh diam-diam muncul di belakang punggung mereka. Semua daunnya berubah ilusi dan hanya menyisakan 2 kristal es berbentuk berlian di belakang. Kedua kristal ini melayang dan mendarat di dahi Snow Empress dan Ice Empress, membuat mereka tampak lebih agung. Cahaya yang naik dari 2 permaisuri ini tampak berubah kokoh, dan melonjak ke depan. Cahaya putih dan hijau jade dari tubuh mereka melepaskan aura suhu yang sangat rendah. Pada saat ini, suhu di sekitar 2 permaisuri ini turun hampir nol mutlak. Oksigen cair jatuh di sekitar mereka seperti hujan gerimis. Mata vertikal mawar emas naik di belakang mereka pada saat ini. Di belakang mata vertikal ini, proyeksi 10 cincin emas muncul dan melintas dengan halus. Sinar emas naik keluar. Itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao lagi. Meskipun mata vertikal segera menghilang dan menghilang setelah shock spiritual ini dilepaskan, serangan ini masih berhasil menyerang Titan. Titan terhuyung mundur dan mengerang. Lubang hidungnya sudah mengalir dengan darah segar. Setelah pembelaannya terhadap kekuatan spiritual dipengaruhi oleh reaving spiritual Huo Yuhao, perlawanannya telah mencapai titik terendah.
Kalau bukan karena fakta bahwa shock spiritual Huo Yuhao dikendalikan oleh Sky Dream Ichewurm dan bukan oleh tubuh Huo Yuhao yang sebenarnya, dia akan terluka lebih parah. Cahaya putih dan hijau J telah benar-benar terjalin sekarang untuk membentuk sepetak cahaya yang aneh. Namun tampaknya mengandung kekuatan dingin paling dingin di langit dan bumi ini. Sebagai jalinan putih dan batu giok, mereka membentuk Ultimate Ice. Ini adalah kebanggaan para permaisuri es dan salju. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya besar yang dibebankan ke Titan. Saat ini, Titan telah dipengaruhi oleh dua serangan spiritual shock sebelumnya, dan tidak bisa melakukan pertahanan yang efektif. Dia telah meremehkan Huo Yuhao sejak awal. Dia hanya ingin melihat bagaimana kinerja Huo Yuhao setelah berbulan-bulan tidak melihatnya. Tapi Huo Yuhao memberinya kejutan besar. Raungan naga bernada rendah terdengar pada saat ini. Setelah ini, proyeksi hijau turun dari langit dan berubah menjadi penghalang yang menelan Titan. Penghalang ini terlihat sangat aneh. Sebenarnya ada 9 naga hijau yang berputar di sekitarnya, yang membuatnya terlihat sangat cerah dan menyilaukan. Ketika Pride of the Ice and Snow Empresses mendarat di penghalang ini, penghalang itu ternoda oleh campuran putih dan hijau jade. Namun, 9 naga hijau masih terus berputar di sekitarnya. Selain itu, kekuatan Pride of the Ice and Snow Empresses menjadi lebih lemah dengan setiap revolusi. Titan akhirnya jernih sekarang. Ketika dia melihat situasi di mana dia berada, dia tidak bisa menahan kutukan. Tubuhnya menyala dengan cahaya hitam. Dia akan melepaskan keterampilan jiwanya lagi. Apakah kamu tidak cukup malu? Sebuah suara marah berteriak. Sesosok berdiri di sampingnya dan meraih pundaknya. Dia terlempar kembali ke gerbang Clear Sky Castle, yang sekarang berdiri terbuka. The Ice and Snow Empresses kembali muncul lagi. Mereka memfokuskan pandangan mereka pada pria jangkung dan kekar ini. Saat lampu menyala, mereka menghilang secara diam-diam, dan Huo Yuhao muncul kembali. Namun, tubuhnya bergetar sedikit sebelum dia jatuh dengan lembut ke tanah. Dia kehilangan kesadaran. Saat Ice Empress, Snow Empress, Sky Dream Ichewurm, dan Star Anise Mysterious Ice Grass melepaskan kekuatan penuh mereka, bahkan sage jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menangani kelelahan. Huo Yuhao tidak memiliki rencana darurat setelah melepaskan serangkaian serangan pamungkas ini. Faktanya, dia tidak bisa bertarung lebih jauh karena perubahan emosional yang dia alami setelah melepaskan Palm Haodong. Serangan yang diikuti semuanya diselesaikan oleh 3 roh dan permaisuri es. Huo Yuhao telah membuktikan betapa bagus dan menakutkannya memiliki roh. Jika bukan karena Niu Tian, yang telah membantu Titan memblokir serangan terakhir, Pride of the Ice and Snow Empresses mungkin bisa secara serius melukai Titan, bahkan jika itu tidak mampu mengatasi tubuh fisiknya yang kuat. Kakak laki-laki, aku, Titan bergegas keluar dari Clear Sky Castle lagi, tanpa tertekan. Saat ini, masih ada darah yang mengalir dari hidungnya. Niu Tian tampak sedikit murung. Apakah mungkin bagimu untuk menjadi lebih tidak berguna? Wajah Titan memerah saat ini. Brother Elder, aku hanya menggunakan 30% dari kemampuan aku sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa pria ini begitu sesat? Dia mampu menekan semangatku dan melepaskan serangkaian serangan berurutan. Awalnya aku berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyakiti aku, bahkan jika aku membiarkannya menyerang semua yang dia inginkan. Tetapi dia memiliki kekuatan aneh yang mampu menurunkan pertahanan spiritual dan fisik aku. Dia sesat. Baru beberapa bulan. Kenapa sepertinya dia sudah berubah total? Niu Tian mendengus dan berkata, ini adalah orang yang dipilih kekasih kita. Akan aneh jika dia payah. Jika bukan karena aku, kamu akan berada dalam masalah besar. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao melayang ke pelukannya sebelum auranya bahkan terungkap. Membawa Huo Yuhao, Niu Tian berbalik dan memasuki Clear Sky Castle. Ketika Huo Yuhao akhirnya sadar kembali, dia hanya merasakan rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya. Kepalanya masih baik-baik saja, dan kekuatan rohaninya tidak terlalu terkuras. Namun, kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dirancang ulang setelah dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya pada saat terakhir. Jika ini sebelum dia menyatu dengan semua yang diberikan Wang Qiwer, Permaisuri Es dan Sky Dream Ichewurm tidak akan berani menggunakan kekuatan seperti itu, tubuhnya akan runtuh sepenuhnya jika mereka melakukannya. Bahkan sekarang, Huo Yuhao masih merasa sangat lemah. Otot dan tulangnya sakit, sementara kekuatan jiwanya benar-benar terkuras. Dia tidak punya energi sama sekali. Di mana ini? Huo Yuhao linglung saat dia melihat langit-langit batu.
Tiba-tiba, dia merasa sedikit tersesat. Dia memiliki perasaan seperti itu setiap kali dia melepaskan 3 keterampilan Haodong tertinggi. Sangat sulit baginya untuk pulih setelah terbenam secara emosional. Lebih jauh, gejala ini memburuk setiap kali ia melepaskan Haodong Palm. Sepertinya aku benar-benar harus menggunakan Palm Haodong lebih hemat di masa depan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia juga perlahan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Ini harusnya Clear Sky Castle? Apakah aku di dalam? Dia secara sadar ingin bangun, tetapi rasa sakit yang dia rasakan tiba-tiba meningkat. Dia mengerang pelan sebelum berbaring kembali. Dia juga mulai bernapas lebih berat. Jangan bergerak, perintah suara bernada rendah. Setelah ini, pintu terbuka, dan Niu Tian masuk. Huo Yuhao menatapnya, dan tanpa sadar menyapanya, Paman Niu Tian. Niu Tian tidak mengakui kata-katanya, tetapi juga tidak membalas. Dia berjalan ke sisi tempat tidur Yuhao dan mengawasinya dengan mata berbinar. Rambut Huo Yuhao berdiri. Paman Niu Tian, di mana Paman Taitan? Apakah aku mengalahkannya? Niu Tian mendengus, kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Mengingat kemampuan kamu, bagaimana kamu bisa mengalahkan Taitan? Jika bukan karena fakta bahwa dia dengan sengaja membuatmu lebih mudah, dia akan bisa menghancurkanmu dengan satu serangan. Setelah dia selesai berbicara, Niu Tian merasakan wajahnya berubah sedikit panas karena alasan yang tidak diketahui. Dia benar dalam uraiannya tentang kesenjangan antara kemampuan Huo Yuhao dan Taitan. Namun, dalam pertarungan itu, Huo Yuhao langsung tampak bersemangat. Paman Niu Tian, aku tahu bahwa kemampuanku masih belum cukup baik. Aku masih jauh dari kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi Donger. Namun, bisakah aku melihatnya? Aku sangat merindukannya. Emosinya menjadi rapuh, karena tubuhnya lemah. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dan Donger tidak bisa bertemu satu sama lain meskipun mereka begitu dekat, Huo Yuhao merasa seolah-olah jantungnya ditusuk oleh pisau. Rasa ingatannya mulai menelannya. Mengapa dia selalu menjadi lebih kuat setiap kali dia melepaskan 3 keterampilan Haodong tertingginya? Terlepas dari pengembangan kemampuannya, itu juga ada hubungannya dengan kerinduannya akan Wang Donger. Dia akan menjadi mabuk dan gila, yang membuatnya lebih kuat. Niu Tian menghela nafas ketika melihat negara bagian Huo Yuhao berada di dan berkata, beristirahat dulu. Huo Yuhao dibangunkan, dan bergegas berkata, tubuh aku baik-baik saja. Paman Niu Tian, aku bisa melihat Donger sekarang. Dia tampaknya mengumpulkan kekuatan dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan merangkak ketika dia mentolerir rasa sakit yang memenuhi Im. Lapisan emas redup juga muncul di tubuhnya dan mendukungnya saat dia duduk. Niu Tian sedikit terpana. Dia telah memeriksa tubuh Huo Yuhao sebelum ini, dan tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Huo Yuhao bisa duduk meskipun tubuhnya telah dirancang terlalu serius karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritualnya. Berbaring dan istirahat dulu. Kamu bisa pergi begitu tubuh kamu lebih baik. Niu Tian melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut ditransmisikan ke tubuh Huo Yuhao. Dia dipaksa kembali turun dengan lembut. Huo Yuhao cemas saat dia berkata, Paman Niu Tian, tolong biarkan aku melihat Donger. Dia berjuang untuk bangkit sekali lagi. Niu Tian berkata, bukannya aku tidak ingin membiarkanmu melihatnya. Itu karena dia sudah tidak di sini lagi. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Apa? Dia tidak di sini lagi? Donger, apakah Donger bangun? Niu Tian menjawab, dia memang terbangun beberapa waktu yang lalu. Ayahnya kembali untuk mengobati penyakitnya. Namun, itu melibatkan otaknya. Inilah sebabnya dia lupa segalanya setelah dia bangun. Dia juga sudah melupakanmu. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak perlu menemukannya lagi. Bahkan jika kamu melakukannya, dia tidak akan bisa mengenali kamu. Bagus. Huo Yuhao bersemangat, dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Namun, dia jatuh kembali ke tempat tidur karena rasa sakit yang menusuk. Meskipun dia menggertakkan giginya kesakitan, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Niu Tian bingung ketika dia menatapnya dan bertanya, kamu senang Donger melupakanmu? Huo Yuhao menjawab, tentu saja tidak. Aku senang karena dia sudah bangun, dan penyakitnya telah diobati juga. Aku tidak percaya bahwa dia telah melupakan aku. Dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, aku bisa membuatnya ingat. Paman Niu Tian, di mana dia?
Tolong beritahu aku. Aku dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Ekspresi Niu Tian berubah dingin, dan dia berkata, aku sudah mengatakan bahwa dia tidak lagi Wang Dong'er. Aku juga tidak tahu kemana ayahnya membawanya. Dia menggunakan nama lamanya sekali lagi. Huo Yuhao berkata dengan linglung, tidak ada hal lain yang penting. Senang mengetahui bahwa dia aman dan sehat. Niu Tian menggelengkan kepalanya ketika dia memandang Huo Yuhao dan menjawab, seorang pria harus memiliki aspirasi, dia tidak bisa hanya dibebani oleh hubungan. Tinggalkan begitu kamu pulih. Jika kamu ingin tahu di mana dia pergi, tanyakan kepada aku ketika kamu seorang Douluo berjudul. Kalau tidak, itu akan tergantung pada nasibmu satu sama lain. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi Huo Yuhao kesempatan untuk bertanya lagi. Dia hanya berbalik dan pergi. Emosi Huo Yuhao perlahan stabil setelah Niu Tian pergi. Dia berbaring di ranjang batu dan terus berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Dia hanya bisa berpikir dengan benar jika dia menenangkan dirinya. Ada beberapa informasi penting dalam kata-kata Niu Tian sebelumnya. Wang Dong'er telah terbangun dan dirawat. Tidak diragukan lagi itu hal yang paling penting. Dia takut Wang Dong'er dalam kondisi yang lebih buruk daripada hanya tidur nyenyak, seperti yang dialami Wang Qiwer. Dia takut dia meninggalkannya selamanya. Karena Wang Dong'er sudah bangun dan dirawat, masalah terbesarnya telah terpecahkan. Meskipun dia belum berhasil melihatnya, dia masih sangat senang dan lega sekarang. Dia ingat apa yang dikatakan Niu Tian kepadanya sebelumnya. Dari nada suara Niu Tian, dia bisa tahu bahwa Niu Tian berbohong kepadanya tentang kondisi dan kepergian Wang Dong'er. Sementara kondisi Wang Dong'er membaik, tidak diragukan lagi berita buruk bahwa dia telah kehilangan ingatannya dan melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka. Lebih jauh lagi, Niu Tian bahkan menyebutkan bahwa dia telah mengubah namanya. Dia bukan lagi Wang Dong'er tua. Jika dia bukan Wang Dong'er, siapa dia? Dia dipanggil apa sekarang? Kemana dia pergi? Kemana ayahnya akan membawanya? Semua keraguan ini muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Niu Tian terdengar sangat gigih. Dia tidak akan membocorkan kemana Wang Dong'er pergi, tidak peduli berapa banyak Huo Yuhao mengganggunya. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menemukan Wang Dong'er? Niu Tian hanya memberinya dua jawaban sebelumnya. Pertama, Huo Yuhao harus menjadi titlet Douluo 9 cincin pertama. Itu tidak diragukan lagi akan berarti bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Wang Dong'er, dan Niu Tian akan mengungkapkan keberadaannya kepadanya. Selanjutnya, itu tergantung pada nasib Huo Yuhao dengan Wang Dong'er. Namun, benua Douluo sangat besar. Apakah dia benar-benar dapat menabraknya? Ya, itu pasti mungkin. Huo Yuhao berkata pada dirinya sendiri. Qiwer menyerahkan kekuatan takdirnya kepadaku. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan keberuntungan ini? Aku harus cepat menjadi kuat dan berharap keberuntungan akan membantu aku menemukan Dong'er. Setelah dia memikirkan semuanya, emosi Huo Yuhao perlahan stabil. Karena Wang Dong'er baik-baik saja, dia tidak lagi sedih dan sakit hati seperti sebelumnya. Dia langsung bertekad untuk pulih dan mengikuti rencana awalnya. Ketika dia meningkatkan kemampuannya, dia akan menunggu keberuntungan wanita untuk bersinar padanya. Saat dia selesai berpikir, Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menopang dirinya lagi. Dia menggertakkan giginya dan duduk bersila sambil menanggung rasa sakit. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mulai mengedarkannya di dalam tubuhnya sesuai dengan sirkulasi kekuatan jiwanya. Dia berusaha memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Tubuhnya memang yang terkuat di antara mereka yang seusia. Kekuatan jiwanya perlahan pulih, dan mulai beredar ke seluruh tubuhnya. The Star Anise Mysterious Ice Grace muncul sekali lagi. Setelah kekuatan jiwanya mencapai tingkat tertentu, itu mulai membimbing energi asal langit dan bumi untuk menyatu dengan tubuhnya dan mempercepat proses pemulihannya. Energi hidupnya yang sangat besar juga sangat efektif untuk membantunya pulih. Dalam waktu kurang dari 6 jam, kekuatan jiwanya pulih ke kondisi puncaknya, dan rasa sakit yang dideritanya juga telah hilang.